Jemaat yang dikasihi Tuhan, seluruh lilin hari ini kita padamkan sebagai tanda duka cita yang mendalam atas dosa manusia dan atas kegelapan dunia. Namun pada saat yang sama, saat ini bersama dengan saudara-saudara kita di seluruh dunia, kita diundang untuk merayakan cinta kasih Allah. Kita dipersatukan di dalam cinta kasih dan bela rasa Kristus yang sangat besar atas manusia, atas seluruh ciptaan, atas seluruh bumi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kebaktian Jumat Agung pada saat ini berlangsung di dalam pertolongan Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan kita, buatan tangannya. Anugerah dan cinta dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian. Perjalanan Yesus dan sombong. Marilah kita manggil waktu. Kita buat kami terus memandang pada salib, seperti Engkau memandang kami dari atas salib. Buatlah kami untuk dapat melihat dengan jernih serta benar segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini, sehingga kami selalu dapat hidup serupa dengan Tuhan. Amin. Yesus Yesus
Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes 19 ayat 28 hingga 37. Namun mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Kristus, terangilah hati kami dengan firman-Mu. Terangilah hati kami dengan cinta Tuhan. Buatlah kami melihat dengan jelas kehadiran Tuhan dalam hidup kami saat ini, di sini. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 19 ayat 28 hingga ayat 37. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menyimpan, terlebih yang melakukannya. Saudara, 15 Maret 2020, Minggu Prapaskah ketiga adalah saat terakhir saya berada melayani kebaktian minggu di tempat ini, di ruangan ini. Minggu Prapaskah ketiga. Sebelum sehari kemudian, pada tanggal 16 Maret, Majelis Jemaat rapat ketika itu untuk memikirkan apa yang terbaik ketika kita berada dalam situasi pandemi corona ini. Sampai akhirnya kami memutuskan dalam rapat 3 jam untuk mengatakan bahwa pada Minggu Prapaskah keempat, pada tanggal 22 Maret kita akan beribadah di rumah. Kita mematuhi himbauan dari Presiden untuk beribadah di rumah, bekerja dari rumah, belajar di rumah, bersama dengan seluruh jemaat GKI di Indonesia. Saudara, yang saya tidak bisa lupakan adalah bacaan Injil menurut leksionari pada saat itu. Anda ingat? Yohanes pasal 4 ayat 1 hingga ayat 42 yang mencatat percakapan Yesus dengan perempuan Samaria di pinggir sumur. Ada satu kata Yesus yang sangat berarti ketika ia mengatakan kepada perempuan Samaria saat itu. Yohanes 4 ayat 24 mencatat, Allah itu roh,
dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menarik sekali. Tuhan Yesus mengatakan itu kepada perempuan Samaria ketika justru perempuan Samaria sedang menyoal tentang tempat ibadah. Pada saat itu orang-orang Samaria tidak diizinkan dan tidak akan pernah mungkin datang ke Yerusalem beribadah di Bait Allah. Karena itulah mereka membangun sendiri tempat ibadahnya di Gunung Gerisim. Orang Samaria tak layak datang ke Bait Allah di Yerusalem, kira-kira demikian. Saudara, di tengah percakapan tentang tempat, Yesus menegaskan bahwa Allah itu roh. Yang penting adalah bukan soal tempat, tetapi roh itu dan kebenaran Allah. Saya merasa tersentak ketika kemudian melayani ibadah secara daring seperti saat ini. Biasanya pada saat Jumat Agung, rekan-rekan dari panitia Paskah akan sangat sibuk mempersiapkan segala sesuatu. Teman-teman dari Komisi Musik Liturgi dengan tim musik mempersiapkan segala sesuatu juga bagi ibadah Jumat Agung seperti hari ini. Para penatua jemaat bahkan sebelum pukul 5 pagi, mereka akan menyiapkan anggur dan roti bagi perjamuan kudus pada hari Jumat Agung. Dan semua itu pada hari ini tidak kita lakukan. Kita tidak merayakan perjamuan kudus. Saudara dapat melihat website GKI Manyar, ada penjelasan tentang mengapa kita tidak merayakan perjamuan kudus. Tapi apakah lalu Jumat Agung kita tidak berarti? Apakah ibadah kita hari ini menjadi tidak berarti? Sama sekali tidak. Karena kita sudah memegang janji Tuhan yang berkata, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saat inilah saat yang baik untuk kita memeriksa diri kita. Mungkinkah selama ini ibadah kita hanya ritual? Kita tak pernah merasa bersalah bahkan meskipun kita terlambat datang dalam ibadah. Kita tak merasa bersalah ketika kita hanya mendengarkan firman Tuhan setengah hati, lalu merasa risau ketika mengapa kebaktian ini begitu panjang. Kita merayakan perjamuan kudus tanpa bertanya apakah saya sungguh-sungguh layak. Meskipun 2 kali hari Minggu biasa kita sudah disiapkan. Baik untuk kita memeriksa ibadah kita. Benarkah kita beribadah dalam roh dan kebenaran? Mengapa ini penting? Justru karena bacaan Injil pada hari ini mengingatkan kita soal itu. Ketika Yesus disalibkan dan ketika Dia berada tergantung di atas kayu salib, bukan kata dicatat hari menjelang Sabat. Lalu dikatakan apa? Mereka meminta kepada Pilatus, orang-orang Yahudi meminta kepada Pilatus supaya diizinkan menurunkan mayat-mayat itu. Memang ada perbedaan. Bagi orang Romawi, mayat-mayat itu di atas kayu salib sampai mati pelan-pelan pun tidak soal. Mengapa? Ya memang mereka demikian dan memang sangat mengerikan. Bayangkan mayat-mayat atau penjahat yang belum mati juga, yang belum mati sekalipun akan dibiarkan di atas kayu salib sampai mereka mati pelan-pelan. Dan itu sangat mengerikan. Menurut hukum Musa, hukum Taurat, tidak diizinkan membiarkan mayat-mayat berada semalam-malaman di atas tiang gantungan. Itu dicatat di dalam salah satu tulisan, di dalam satu bagian kitab, dalam Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Apalagi itu menjelang Sabat. Menariknya atau ironisnya, mereka masih ingat pada hukum Sabat. Mereka masih ingat pada hukum Taurat. Mereka masih ingat melakukan itu semua, tidak membiarkan mayat-mayat berada di atas kayu salib. Tapi pada saat yang sama,
mereka melakukan kekejaman kepada manusia. Saudara, mereka gagal paham, gagal mengerti, gagal menghayati makna Sabat. Anda tahu makna Sabat? Sabat adalah tata penciptaan. Sabat adalah tata penciptaan, tata urut penciptaan yang diberikan oleh Allah sejak penciptaan. Namun di balik itu sangat jelas, Sabat menjadi tanda cinta Tuhan kepada manusia. Tuhan mau bahwa manusia berhenti dari segala pekerjaannya, beristirahat, merefleksikan hidupnya. Tapi bukan hanya itu, Sabat juga mengajak agar umat Tuhan mengingat sesamanya. Maka hukum Sabat mengatur bahwa setiap tuan harus mengizinkan para budak untuk beristirahat. Siapapun yang bekerja di rumah mereka harus dibuat istirahat pada hari Sabat. Itu sangat jelas. Bahkan Tuhan menegaskan, karena kamu dulu adalah budak, jangan pernah semena-mena ingat siapa dulu kamu. Dengan cara demikian, Tuhan mengajarkan bagaimana mereka berbela rasa, peduli kepada yang lemah. Bukan hanya manusia, bahkan Sabat juga diberikan pada tanah. Pada tahun ke-7 tanah diminta untuk tidak ditanami, dibiarkan begitu saja. Dan bukan hanya itu, masih ada tahun ke-50 setelah 7 kali 7 tahun. Maka tahun ke-50 mereka harus membebaskan para budak, orang-orang yang berhutang harus dibebaskan. Itu yang mereka katakan tahun Yobel. Saudara, menarik, di dalam semangat atau prinsip Sabat terkandung sebuah cinta Allah yang sangat besar kepada manusia. Pada saat yang sama, panggilan untuk mencintai dan berbela rasa kepada sesama. Tapi apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan sebagai pemimpin-pemimpin agama? Sangat jauh. Ketika agama hanya berhenti menjadi ritual atau menjadi kosmetik, atau hanya menjadi sesuatu yang tampak indah di luar. Saudara, baik juga pada hari ini setiap kita merenungkan, ketika kita tidak bisa dengan bebas datang ke tempat ibadah, justru kita diajak untuk merenungkan kembali, benarkah hidup kita seluruhnya adalah sebuah ibadah, ataukah kita hanya berhenti dalam 1-2 jam ritual yang kita ikuti dan kita merasa sudah selesai. Hutang saya, kewajiban saya kepada Tuhan selesai. Begitu keluar dari ruangan ibadah, kita masih berkata-kata menipu orang lain. Kita masih melukai hati orang lain. Kita melakukan kekejaman, tindakan semena-mena, ketidakadilan, bahkan kita menipu. Ingatkah Anda pada Rabu Abu kemarin, ketika kita mendapatkan pesan firman Tuhan, koyakkanlah hatimu dan bukan pakaianmu. Artinya, bukan sekedar ibadah yang tampak di luar, tapi sungguh-sungguh ada dalam hati kita. Baik pada saat ini kita memeriksa, benarkah, sudahkah kita beribadah dalam roh dan kebenaran? Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Mari kita periksa kembali, apa maknanya? Sudah selesai. Tetelestai dalam bahasa Ibrani, bukan kata-kata yang bernada menyerah, putus asa, tapi terdengar bahkan dalam Injil Matius, Markus, Lukas dikatakan bahwa dia meneriakkan kata itu dengan suara nyaring. Tetelestai, sesudah selesai. Apa yang mau dikatakan di sini?
sudah selesai untuk semua kejahatan, sudah selesai untuk semua kemunafikan, sudah selesai untuk semua kegelapan. Berhentilah berbuat dosa. Cukup Yesus yang ada di atas kayu salib dan Dia telah menyelesaikannya. Sudah selesai. Tuhan menyelesaikannya bagi kita. Dan bukan hanya itu, Injil masih mencatat bagaimana Yesus ditikam lambungnya, keluar dan darah dan air. Mengapa ini penting dicatat dalam Injil Yohanes dan penting untuk kita baca hari ini? Saudara, Injil Yohanes sangat mungkin ditulis di abad pertama, ketika pada saat itu gereja umat Tuhan sedang dilanda oleh ajaran sesat yang mengatakan bahwa Allah tak mungkin menjadi manusia. Yang namanya Tuhan terlalu tinggi untuk masuk dalam hidup manusia. Yang namanya tubuh jasmani ini kotor, tak perlu dijaga karena toh akan hilang. Ajaran yang dikenal dengan nama Gnostik pada masa itu. Dan secara konsisten penulis Injil Yohanes mengatakan apa? Allah diam di antara kita. Anda ingat pada saat Natal kita membaca, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Benar-benar menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Kristus sungguh-sungguh manusia, sehingga ketika Dia mati, benar-benar mati. Kalau dikatakan keluar darah dan air, ini adalah catatan penting bahwa sebenarnya Yesus sudah mati. Benar-benar mati. Mengapa ini penting? Karena ada juga ajaran yang sampai sekarang masih berkembang yang mengatakan bahwa Yesus tak mungkin mati karena Dia seorang nabi. Seorang nabi pasti akan dilindungi oleh Tuhan. Maka orang lain yang diserupakan dengan Dia, itulah yang ada di atas salib, di atas tiang gantungan. Saudara, mari kita camkan baik-baik. Di atas salib, orang yang tergantung itu mengucapkan apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Menurut Anda, siapakah yang bisa mengucapkan kata-kata itu? Orang yang menggantikan Yesus yang dianggap nabi, adakah yang bisa mengucapkan kata itu? Yudas? Saya nggak bisa bayangkan siapapun orang yang di atas kayu salib yang diserupakan dengan Yesus pasti akan berteriak. Bisa berteriak minta tolong, bisa berteriak tidak terima karena menjadi korban yang tak bersalah menggantikan orang lain. Tapi ingat, kata-kata yang keluar dari atas kayu salib adalah kata-kata yang begitu besar mengungkapkan cinta Tuhan. Bahkan di atas penderitaan yang paling hebat yang Dia pikirkan adalah manusia. Siapakah yang bisa mengatakan itu kecuali Kristus Tuhan kita? Dan Dia betul-betul mati. Karena kematian itulah yang memberikan kepada kita pengharapan akan kebangkitan. Sudah selesai. Kata itu juga bermakna sudah selesai untuk semua ketakutan, bahkan kematian tidak lagi menakutkan. Hari ini apa yang Anda rasakan? Kita semua dicekam oleh suasana yang menakutkan, kabar-kabar buruk, bahkan orang-orang yang kita cintai hari ini sedang berjuang untuk hidup. Kata Tuhan, sudah selesai. Apa artinya? Sudah selesai untuk ketakutan, karena maut sekalipun tak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara percaya? Maut sekalipun tak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus.
kematian sekalipun tak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara, tahukah Anda Jim Caviezel? Nama ini terkenal setelah film yang mencapai box office yang dirilis pada Rabu Abu 2004. Pertama kali di Amerika Serikat. Film ini meraup keuntungan atau meraup pemasukan sampai 622 juta dolar Amerika. Diproduksi dengan biaya 30 juta dolar Amerika. Jim Caviezel adalah seorang aktor biasa tadinya. Dia biasa hanya main dalam peran-peran kecil dalam film-film yang tidak terkenal. Salah satu film yang terbaik yang pernah ia perankan adalah film yang berjudul The Thin Red Line. Itu pun hanya salah satu peran dari begitu banyak aktor besar yang berperan dalam film kolosal itu. Dalam film itu Jim berperan sebagai prajurit yang berkorban demi menolong teman yang terluka dan terkepung musuh. Ia sengaja lari ke suatu tempat mengalihkan perhatian musuh dan akhirnya dia tertembak mati. Tapi penampilannya dalam film itu menarik perhatian Mel Gibson sehingga Mel Gibson mengajaknya bergabung dalam satu film yang sudah dia siapkan, yang sudah lama dia simpan karena belum menemukan orang yang tepat untuk memerankan tokoh utama dalam film itu. Anda tahu film apa itu? The Passion of the Christ. Saudara pasti tahu film itu. Jim mengatakan, saya terkejut ketika suatu hari menerima naskah dan membaca bahwa saya diminta untuk menjadi peran utama dalam film itu. Saya belum pernah jadi peran utama, apalagi sebuah film besar. Apalagi peran apa yang harus saya mainkan. Saya mendapat telepon esok hari. Di seberang ada suara ramah berkata, "Halo, ini Mel." Saya bahkan tidak sadar Mel ini siapa. Saya tidak menyangka bahwa Mel itu adalah Mel Gibson, seorang aktor dan sutradara kawaan Hollywood. Mel mengundang saya bertemu dan saya menyanggupinya. Dan kemudian ia dalam pertemuan itu menjelaskan panjang lebar tentang film yang akan dibuatnya. Film tentang Yesus yang berbeda dari film lain yang pernah dibuat tentang dia. Mel mengatakan dengan terus terang bahwa saya harus belajar. Salah satu yang sulit adalah belajar bahasa dan dialek Aramaik, bahasa yang digunakan oleh Yesus pada masa itu. Lalu Mel masih menambahkan, apakah kamu siap? Karena resiko terbesar dari pemeran Yesus dalam setiap film adalah setelah ini dia akan berakhir karirnya. Saya tahu. Karena pada umumnya bintang-bintang, aktor-aktor yang bermain untuk peran Yesus setelah itu tidak laku lagi. Apalagi di bisnis pertunjukan di Hollywood ada orang-orang yang tertentu, orang Yahudi yang tidak menyukai film-film seperti ini. Tapi saya mengambil peran ini. Saya harus mempersiapkan karakter itu berbulan-bulan. Disitulah saya betul-betul mengerti apa artinya harus berdoa. Selama ini saya hanya menjadi Kristen begitu saja. Dan disitulah saya mengerti betul bagaimana saya harus berdoa. Dan saat adegan diambil, saya harus telanjang, tergantung di atas kayu salib, di atas bukit yang tertinggi. Saya terkena hipotermia, penyakit kedinginan yang biasa mematikan. Seluruh tubuh saya lumpuh tak bisa bergerak. Mulut saya gemetar bergoncang tak terkendalikan. Mereka bahkan harus menghentikan syuting karena nyawa saya jadi taruhannya. Suatu saat ketika satu adegan di satu tempat petir menyambar dan saya betul-betul terkulai dan pada saat itu kru berpikir saya sedang acting.
Disitulah saya betul-betul mengerti apa artinya tergantung di atas kayu salib di antara hidup dan mati. Tapi film itu mengubahkan hidup saya. Saya merasa Tuhan begitu baik. Saya diizinkan memerankan dirinya dan saya merasa Dia sungguh-sungguh merasuki, memenuhi diri saya. Saya mengerti apa artinya menjadi Dia. Saya memohon karena saya sedang memerankan Dia. Saya merasa diri saya kecil, tak layak. Tapi pada saat yang sama, benar-benar Kristus itu hidup dalam diri saya. Film itu mengubahkan hidup saya. Dan bukan hanya saya, serdadu yang ikut dalam film itu menjadi pemeran serdadu, aktor yang berperan sebagai serdadu pun akhirnya menerima Tuhan Yesus. Saudara, kesaksian ini telah dipublikasikan di banyak media. Jim Caviezel, setelah film itu ternyata karirnya tidaklah tamat. Dia masih punya kesempatan. Tuhan memberikan kesempatan baginya untuk tetap berkarya. Apa yang mau kita katakan dari kesaksian ini? Anda berkata, saya kan gak bisa seperti Jim menjadi seperti Yesus dalam sebuah film. Tidak. Tapi kita bisa meminta Kristus memenuhi kita. Anda percaya? Dia diam di antara kita. Bahkan bukan hanya itu, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di luar aku, kamu tak dapat berbuat apa-apa. Sudah selesai. Berhentilah berbuat dosa. Berhentilah berada dalam kegelapan. Berhentilah berada dalam keputusasaan. Berhentilah, karena Tuhan bilang, aku sudah menanggungnya. Sudah selesai. Maka katakan saudara, mari Tuhan, hiduplah di dalam aku. Bersamamu, aku mau, aku aman. Amin. Saat teduh bagi kita. Bersama dengan umat percaya di seluruh dunia, di segala tempat, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita naikkan doa syafaat kita dengan sepenuh hati kita. Ya Allah, bersama dengan umat Tuhan di seluruh bumi ini, saat ini kami menyerukan, memohon belas kasihan-Mu. Luputkanlah kami dari segala bahaya. Kasihanilah setiap orang yang hari ini menjerit kehilangan orang yang dicintainya. Pulihkanlah setiap orang yang remuk di kamar-kamar isolasi. Kami sadar ya Tuhan, betapa rapuhnya kami sebagai manusia yang terbatas. Kami bergantung penuh kepada Tuhan Allah, sumber kehidupan. Ya Tuhan,
bersama dengan umat-Mu di seluruh bumi ini. Kami memohon, kiranya bencana kemanusiaan ini mengajarkan kami akan makna kasih dan bela rasa sebagai sesama ciptaan. Kami memohon rahmat-Mu bagi setiap pejuang kemanusiaan yang terus berjuang untuk mencegah meluasnya pandemi virus corona, serta bagi setiap tenaga kesehatan yang berjuang bagi kesembuhan pasien yang terinfeksi virus corona. Kami juga memohon hikmat Tuhan bagi para ilmuwan di seluruh dunia yang saat ini berjuang untuk menemukan vaksin atau obat yang dapat menyembuhkan atau bahkan mencegah meluasnya pandemi ini. Tuhan, bersama dengan umat-Mu di seluruh negeri, pada hari ini kami memohon ya Tuhan, hikmat dan kasih karunia-Mu bagi para pemimpin negeri, presiden, seluruh anggota kabinet, gugus tugas penanganan COVID-19, pemerintah daerah, aparat keamanan dan setiap orang yang berada di garda depan dalam tugas sebagai pengawal dan pengambil kebijakan bagi negeri ini. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh negeri, kami memohon ya Allah, pulihkanlah negeri kami. Berkatilah setiap orang yang hari ini berjuang untuk mendapatkan kehidupan melalui pekerjaan yang semakin terasa berat. Kiranya semua ini mengingatkan kami untuk senantiasa membuka hati bagi kehadiran Allah di dalam diri sesama kami. Berikanlah kepada kami hati Kristus, agar kami dapat mengasihi sesama kami seperti Kristus. Karena demikianlah kami mau berdoa sebagaimana Kristus telah mengajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada segala yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan syukur kita. Bapak, Ibu, Saudara beserta keluarga dapat memasukkan persembahan dalam amplop atau kotak khusus yang akan kita bawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Kita juga dapat mengaturkan persembahan melalui transfer ke rekening bank GKI Manyar atau melalui pemindaian QR Code persembahan GKI Manyar. Marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan mengingat apa yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah.
membawa persembahan kita di dalam doa. Kristus sumber kehidupan kami. Tak cukup kata untuk mengungkapkan betapa besarnya terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami tak mungkin hidup tanpamu ya Tuhan. Karena itu mohon terimalah persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas segala sesuatu yang telah kami terima darimu ya Tuhan. Meskipun kami sadar persembahan ini tak sebanding dengan kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkenan melihat hati kami yang memberi. Kiranya persembahan ini dapat berarti bagi pekerjaan Tuhan di dunia ini. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ibadah Jumat Agung telah selesai. Mari kita mengambil saat teduh secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Aku Asa Pratama. Harapan yang pertama. Menghidupi namaku serumit menghidupi keseharianku, yang harus sekolah demi beasiswa dan bekerja di kafe Mas Quinto. Sebagai seorang guru,
papaku selalu meminta aku menjadi orang yang takut akan Tuhan. Soal Tuhan, kalau kalian sempat berpikir Tuhan gak adil atau bahkan Tuhan gak ada, Bukan karena ibu, saya masih pulang makasih. aku juga. Oh ya Pak, Ya. Bu Dewi kok nggak kelihatan? Oh iya, ada tugas keluar kota Bu dari kemarin. Nah, Ma, ayo Ma, makan bareng kita. Kalian makan aja dulu, Mama udah makan. Mestinya bisa lah, Sa. Kamu kuliah di mana aja? Lagian aku nggak pernah kok mimpi kuliah di luar negeri kayak gitu. Kuliah di sini aja Mas, aku udah seneng banget, serius. Bukannya mamamu tuh akuntan di perusahaannya Pak Indra ya? Situ kan gede banget gajinya. Wih, udah makan? Makan dulu yuk. kamu pakai buat apa aja uang sebanyak itu, Wi? Kamu bilang kita nggak punya cukup uang buat biaya kuliahnya Asa. Bukan urusanmu. Bukan urusanku gimana? Bu Dewi diberikan kesempatan 1 bulan untuk mengganti semua dana yang telah Ibu salah gunakan. Asa itu anakmu. Bukan kamu yang mengandung sama 9 bulan, bahagia mana